ربي خلقتها من نور فيه سرا فيه تيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat YouTube, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, baik di dunia yang sementara ini maupun nanti di akhirat yang selama-lamanya. Teman-temanku sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke channel kami yang sederhana ini, dalam rangka kita mau ngaji santuy. Kita mau ngaji santai, ngaji sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi. Ya, yang belum ngopi silakan ngopi dulu. Mungkin teman-teman yang belum buat kopi, belum ngopi hari ini, silakan putar lo kopinya, baru kita ngaji sama-sama. Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kenapa? Karena agama itu jangan terlalu kaku. Kita beragama ini fleksibel, harus fleksibel. Jangan terlalu kaku, mudah menyalahkan orang. Ya, kita sibuk koreksi diri kita sendiri saja. Jangan terlalu sibuk mengkoreksi orang lain. Sibuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita mau menyenangkan semua orang, ya kita tidak mampu. Maka kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Maka fokuslah, perbaikilah hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu hiraukan penilaian orang. Seperti itu. Jadi teman-temanku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ya kan, ngobrol-ngobrol santai sekaligus curhat-curhat, ya kan, supaya relax, enjoy gitu. Jadi ya, tujuan kami membuat channel ini juga sebenarnya supaya kita bisa saling sharing, saling berbagi. Berbagi apa yang pernah saya dapat dulu, ya kan, supaya saya juga bisa murojaah kembali, bisa mengulang-ulang kembali ilmu yang pernah saya pelajari dulu. Maka dengan adanya channel ini pun, ini sebagai pacuan untuk diri saya pribadi, supaya saya kembali membuka kitab-kitab saya yang sudah lama dimuseumkan, ya kan, yang sudah lama berdiam di lemari sana, sudah sampai berdebu, berkarat, ya kan, sampai laba-laba pun bersarang di situ. Dan ini juga atas dukungan dari teman-teman di sekitar, orang-orang terdekat, supaya untuk membangun channel ini, untuk berbagi ilmu. Karena ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya, terutama bagi diri saya, kami pribadi. Karena kita saling ingat-ingatkan, itu manfaatnya untuk kita semua. Baik yang kita, orang yang mengingatkan, baik maupun orang yang diingatkan. Dan di sini pun bukan berarti saya sudah paling pintar, lebih baik, bukan. Saya pun di sini masih
jauh dari kekurangan, ya kan? Ya, jauh dari kesempurnaan. Nah, di sini pun masih dalam tahap belajar. Namanya orang lagi proses belajar tuh ya pasti banyak salah, ya kan? Mungkin ada salah. Ya, mohon dimaklumi. Karena apa namanya? Kalau kita sudah merasa tahu, sudah merasa bisa, sudah merasa pintar, disitulah pintu ilmu akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-temanku sekalian, ilmu agama itu sangat penting bagi kehidupan kita. Saya kasih contoh seperti ini. Orang memasak tanpa ilmu, maka masakannya akan menjadi kacau, jadi amburadul, tidak enak. Kenapa master chef itu dibayar mahal dengan masakannya? Karena master chef itu mereka memiliki ilmu tentang masakan, basic memasakkan, ilmu basic tentang masakan mereka itu sudah matang, sehingga nilai masakan mereka pun menjadi mahal dan masakannya pun menjadi enak, menjadi lezat. Banyak yang berminat terhadap masakan mereka, walaupun masakan itu kelihatannya sederhana, tapi karena didasari dengan ilmu, maka masakan itu pun menjadi enak, menjadi nikmat. Ini pentingnya ilmu. Ilmu apa saja, mau ilmu segi dunia, apalagi ilmu agama. Kita harus membekali diri kita ini dengan ilmu agama, karena ini penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat selama-lamanya. Karena sekarang orang menganggap ilmu agama itu dipandang sebelah mata, dianggap sia-sia, buang-buang waktu. Padahal ini yang paling penting, hadirin. Karena kita hidup di dunia ini, ulama ibaratkan seperti kita berjalan di suatu tempat yang gelap, gulita, tanpa ada penerangan. Maka di situ kita akan kesusahan, kita akan kebingungan kalau kita tidak membawa cahaya. Kita tidak tahu mana lubang, mana batu, mana pohon, mana jurang, karena kita tidak membawa cahaya. Dan cahayanya itu adalah ilmu ini. Dengan ilmu agama inilah kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ini hadirin yang mulia, sangat penting ilmu agama. Kalau ke hidup kita, jangankan hidup kita, masakan contoh kecil saja sudah jadi kacau begitu tanpa ilmu, apalagi dalam kehidupan kita tidak dibekali ilmu, maka hidup kita akan kacau, hidup kita akan gersang, maka dunia ini akan kacau balau. Maka ulama katakan tanda akhir zaman ini kan para ulama diambil oleh Allah SWT, ilmu dicabut dari dunia ini, yaitu dengan diwafatkannya para alim ulama. Nah sekarang buktinya para alim ulama banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sebagai generasi penerusnya ya belajar sedikit demi sedikit, tidak harus pintar, tidak harus jadi ulama, karena menuntut ilmu itu batas kewajibannya
Batas kewajibannya itu sekedar kita tahu, minimal tuh kita tahu ilmu syariat, ilmu kehidupan kita sehari-hari seperti ubudiyah, muamalah, masyarakat. Ini kita wajib tahu karena ini hal-hal yang mau kita hadapi setiap hari. Ngopi-ngopi dulu, ngopi santai-santai, jangan terlalu tegang. Oke. Makanya sini kami mengajak kita sama-sama lah mengaji, kita menggali lagi ilmu, mengkaji lagi ilmu agama, terutama ilmu fikih ini yang mau kita bahas, ya kan? Di sini saya memakai fikih mazhab Imam Syafi'i, ya, karena kita di Indonesia ya rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i, maka saya membahas fikih mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini saya memegang kitab Tausyih namanya. Ini syarah atau penjelasan dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu menjelaskan tentang kitab Matan Takrib. Sebenarnya yang mau kita bahas tuh kitab Matan Takrib yang dasarnya saja dulu. Berhubung kitabnya entah kemana, kan sudah lama saya tidak buka lagi, saya cari-cari tidak dapat, ya sudah saya pakai kitab Tausyihnya aja. Tapi tetap nanti kita bahas yang dasarnya aja dulu. Apalagi masalah fikih ini penting buat teman-teman sekalian ketahui untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama sholat ini kan kita wajib melakukannya setiap hari. Kita harus tahu ilmunya, jadi supaya sholat kita juga lebih berkualitas dan menjadi nikmat amal itu. Ilmu ini membuat sesuatu itu menjadi nikmat, menjadi lezat, seperti contoh makanan tadi. Begitu juga amal ibadah kita. Kenapa sekarang tidak lezat? Kita rasa amal itu kayak membosankan, begitu-begitu saja, tidak ada rasa kenikmatan. Padahal amal itu begitu nikmat, senikmat-nikmatnya maksiat itu jauh dibandingkan nikmatnya amal. Makanya orang-orang soleh dulu bisa sholat dari habis isya sampai subuh, menjelang subuh. Jadi kalau tidak nikmat tidak bisa, tidak mampu. Hari ini kaum milenial bisa mampu duduk berjam-jam sampai cungkil matahari. Untuk apa? Main gadget, main game online. Kenapa dia bisa betah seperti itu? Karena nikmat, dia mendapatkan kenikmatan. Kalau tidak nikmat pasti ngantuk, tidak betah. Begitu juga amal ini harus didasari dengan ilmu agama supaya mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Nikmatnya masih dengan amal, oh jauh langit bumi. Hanya sekarang kita belum dapatkan nikmatnya amal itu. Nah, disinilah kita mau belajar sama-sama. Saya pun juga dalam tahap belajar, kita saling sharing saja. Oke, supaya tidak dimakan oleh durasi. Jadi pembahasan kita kali ini tentang toharoh, yaitu bersuci. Bersuci, dan rata-rata dalam kitab-kitab fikih, ya kan, itu pembahasan pertama biasanya membahas tentang toharoh, bersuci. Kenapa? Karena bersuci ini penting sekali. Kalau bersucinya saya sudah salah, gimana nanti ibadah-ibadah yang lain? Contoh kita mau sholat, bersucinya kita tidak benar, kita mau bawa pakaian yang najis, atau ketika kita di WC, ketika kita istinjanya salah, maka sholat kita pun akan sia-sia nantinya, kan kasihan. Maka ini penting sekali ilmu. Nah, jadi toharoh sendiri atau bersuci sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama adalah menghilangkan hadas kecil, 2 menghilangkan hadas besar, yang ketiga menghilangkan najis. Ada 3 poin. Kalau saya sudah bilang bersuci, kita ingat 3 poin ini: menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, dan menghilangkan najis. Dan ulama sudah mengumpulkan alat-alat untuk bersuci.
Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, alat untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama apa? Air. Air tentunya kita sering temukan di tempat kita, apalagi tempat kita di Indonesia ini jarang lah yang kekurangan air. Mungkin daerah-daerah terpencil rata-rata kita banyak air ya. Nah, ini alat untuk bersuci salah satunya. Yang kedua debu atau tanah, ini juga bisa untuk alat bersuci. Yang ketiga apa? Batu. Batu ini juga bisa untuk jadi alat untuk bersuci. Yang keempat sama. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di channel kita ini. Tapi kita akan bahas tentang air dulu, alat yang pertama. Dan mungkin di konten berikutnya karena durasi sudah terlalu panjang. Ya di konten kali ini mungkin sambil kita sharing ngobrol-ngobrol dulu lah sambil perkenalan kan. Jadi seperti itu. Ya jangan lupa nanti diikuti terus supaya tahu perkembangan selanjutnya ya. Nah, jadi ini empat-empatnya ini alat untuk bersuci. Nah, air biasanya kita untuk apa? Untuk berwudu, untuk mandi junub. Kalau kita tidak temukan air, kita mungkin lagi berpergian di daerah yang terpencil, kita pakai tayamum debu. Nah, itu untuk kita tayamum. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri tayamum itu seperti apa. Yang ketiga pakai batu. Batu ini biasanya untuk kita istinja nanti. Untuk istinja ada pembahasannya tersendiri. Batunya seperti apa? Apakah semua batu? Tidak. Jadi tidak ada ciri-cirinya batu yang seperti apa. Ada tipe-tipe batunya. Bukan batu akik ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu mau kita kaji semuanya, tapi satu persatu, tidak sekaligus. Yang keempat samak. Kalau samak ini biasanya digunakan untuk mensucikan kulit-kulit binatang. Binatang yang seperti apa? Selain binatang anjing dan babi. Selain binatang dua ini, semua kulitnya bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Dan kulit binatang yang mati tanpa disembelih, nah, itu kan menjadi najis. Karena binatang yang mati tanpa disembelih itu dianggap bangkai. Bangkai itu najis, tidak boleh dimakan kan. Maka Nabi bilang, kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya? Kulitnya kan bisa dimanfaatkan. Kulit harimau ya. Kan keren tuh buat jaket kan, dibuat kulit buaya, yang penting jangan buaya darat ya. Nah, kulit-kulit itu bisa kita manfaatkan. Nah, caranya bagaimana mensucikannya? Itu dengan samak. Itu ada pembahasannya tersendiri nanti. Jadi pantengin terus ya guys ya. Kita ngaji bareng lah, sama-sama belajar. Oke, jadi poin kali ini yaitu apa? Tentang alat bersuci tadi. Jadi bersuci itu ada 3 poin: menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan menghilangkan najis. Dan alat bersuci itu ada 4: air, debu, batu, dan samak. Nah, nanti mungkin ringkasannya saya akan tampilkan di akhir video supaya mungkin teman-teman mau mencatatnya. Silahkan. Karena ilmu itu kalau kita hanya mendengar, itu kata kiai kami dulu, ilmu itu kalau kita hanya modal mendengar, itu baru 25% yang masuk. Kalau kita sudah dengar terus kita tulis, itu kata kiai kami 50% ilmu itu masuk. Kalau kita sudah dengar, kita tulis, kita sampaikan kepada orang lain, 75% ilmu itu akan masuk. Kita sudah dengar, tulis, sampaikan, kita amalkan, maka 100% Allah akan berikan kepahaman kepada diri kita. Nah, makanya yang paling penting kita niat, amal, dan sampaikan. Oke, guys, teman-teman sekalian, ya mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan di majelis di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ya kan, pengen bertanya mungkin masih bingung, yang pengen curhat juga boleh, ya kan.
yang bertanya tentang masalah fikih ini, masalah bersuci ini, silahkan tulis di kolom komentar saja. Nanti saya mungkin akan menjawabnya di konten berikutnya. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan mungkin ada yang mau memberikan saran, masukan, kritikan. Dengan senang hati saya membuka hati seluas-luasnya untuk menerima saran dan masukan teman-teman sekalian. Apalagi kalau ada para asatidz, para alim ulama yang kebetulan mampir di channel kami yang sederhana ini, kok melihat penyampaian saya ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dibenarkan, mohon diluruskan. Saya senang sekali, saya juga terbantu untuk supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin demikian saja. Kita tutup majlis kita dengan doa kifarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram, fihi tiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin.